Apa yang dilakukan oleh DPR kini, kalau kita lihat dengan seksama, semakin jauh dari esensi mereka sebagai perwakilan rakyat. Alih-alih menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintahan, mereka lebih sering terjebak dalam politik praktis, saling tarik-menarik untuk kepentingan masing-masing. Rakyat, mereka cuma dipandang sebagai angka pemilih saat pemilu. Setelah itu, siapa peduli? Pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita? Seringkali mereka lebih sibuk membahas anggaran mereka sendiri, urusan partai, dan golongan mereka. Jadi tidak heran kalau kritik terhadap DPR semakin menguat. Mereka yang terpilih untuk mewakili kita justru menjadi lebih sibuk menjaga kepentingan mereka sendiri daripada memikirkan nasib rakyat. Berbeda dengan itu, Mas Wapres kita memilih untuk tidak hanya berdiam diri. Ketika DPR berfokus pada urusan politiknya, beliau membuka pintu untuk masyarakat yang ingin menyuarakan keluhan dan pengaduannya. Posko Lapor Mas Wapres bukan sekadar tempat untuk melapor, tetapi lebih dari itu, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang sudah sangat jauh dari harapan rakyat. Saat Posko Lapor Mas Wapres pertama kali dibuka, banyak yang skeptis. Apakah benar ini bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada? Apakah laporan rakyat akan benar-benar didengarkan? Atau, seperti yang biasa terjadi, semuanya akan berakhir dalam tumpukan berkas yang tak pernah tersentuh? Namun, lambat laun, posko ini menunjukkan dampaknya. Rakyat mulai merasa ada tempat untuk bersuara. Tidak perlu lagi menunggu wakil mereka di DPR yang seringkali terlambat atau bahkan tidak hadir sama sekali. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung masalah yang mereka hadapi, tanpa harus melalui rintangan birokrasi yang rumit. Tentu saja, ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Mas Wapres tidak hanya duduk diam dan menunggu situasi menjadi lebih baik. Dia mengambil langkah nyata untuk memperbaiki apa yang salah. Dan yang lebih penting, beliau tidak berkoar atau mencari sensasi, tetapi melakukannya dengan cara yang terhormat, cara yang elegan. Melihat keberhasilan Posko Lapor Mas Wapres, tidak bisa dipungkiri bahwa ada ketegangan yang semakin tajam antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara DPR lebih sibuk dengan politik praktis, Mas Wapres memilih untuk mendekatkan diri dengan rakyat melalui langkah-langkah yang nyata. Penting untuk diingat bahwa seorang pemimpin, terutama yang duduk di posisi wakil presiden, harus bisa menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan tanggung jawab politik. Dan Mas Wapres, meskipun tidak terlibat langsung dalam politik praktis di tingkat legislatif, menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan bisa lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan golongan tertentu. Ini adalah bentuk pemimpin yang sejati, yang lebih memperhatikan rakyat daripada sekadar mempertahankan posisi atau mengamankan kekuasaan. Ini adalah pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab, tetapi fakta-fakta yang ada tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jika kita terus-menerus melihat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu di DPR, apakah lembaga ini masih relevan bagi rakyat? Apakah kita masih perlu mengandalkan DPR untuk mewakili kita jika mereka hanya sibuk dengan kepentingan politik mereka? Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali fungsi DPR dan mengevaluasi apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika Posko Lapor Mas Wapres bisa memberikan lebih banyak hasil positif dan respons yang lebih cepat daripada DPR, maka kita harus berpikir ulang tentang relevansi keberadaan DPR dalam struktur pemerintahan kita. Di balik semua langkah-langkah yang diambil oleh Mas Wapres, ada satu hal yang harus kita ingat. Jangan pernah melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Mas Wapres adalah contoh nyata dari pemimpin yang bekerja dengan hati, yang ingin memperbaiki negara ini tanpa harus berteriak atau mencari perhatian. Bahkan di tengah segala tantangan politik yang ada, beliau tetap menunjukkan integritas dan komitmen untuk melayani rakyat. Dan inilah yang seharusnya kita tiru dari beliau. Politik bukanlah tentang siapa yang lebih hebat dalam berteriak atau mencari sensasi, tetapi tentang siapa yang bisa membawa perubahan nyata untuk negara dan rakyatnya. Mas Wapres mungkin tidak banyak bicara, tetapi setiap langkah yang diambilnya menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.